Kadang-kadang UMKM itu seringkali tidak memisahkan mana uang pribadi, mana uang usahanya, yaitu COVID-19. Yes, ya. Nah, disitulah terujinya UMKM. Di saat semua perusahaan-perusahaan bisnis-bisnis raksasa tumbang, Yes. mereka bisa tetap eksis. Ya, dia blank. Jadi saya tanya, selama ini yang Ibu lakukan dalam pembukuan itu apa gitu. Lalu dia jawab, ya yang dicatat cuma yang utang. Selamat datang di podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu. Dan this is your host, Almon Rista. Akhirnya kita kembali lagi setelah libur lebaran. Jadi sebelumnya juga Kisi FM Crew juga mengucapkan selamat hari lebaran. Mohon maaf lahir dan batin, itu barok ya. Dan untuk episode kali ini akhirnya kembali lagi podcast kamu ada di YouTube ini. Dan untuk kali ini tamunya sih sebenarnya orang deket ya. Orang dalam gitu. Karena tetangga ya. Karena hari ini udah kedatangan salah satu dosen dari Universitas Medika Suherman, ada Pak Hasan ya, Nur Hasan SEMM, dosen Prodi S1 Manajemen Retail dari UMEDS atau Universitas Medika Suherman. Apa kabar Pak Hasan ya? Sapaannya ya. Baik, alhamdulillah. Pak Hasan atau Pak Nur? Sebetulnya kalau di kampus dipanggilnya Pak Dega. Pak Dega? Betul. Tadi dulu saya mau nanya dulu ya, dari Nur Hasan ke Dega nih gimana ceritanya? Panjang. Kayak Dega itu nama panggung ya. Bener, bisa jadi. Karena memang di kampus tuh di prodi saya sendiri aja ada 2 Hasan. Oh ada dua. Ada 2 Hasan. Ada Pak Haji Hasan gitu. Ada. Oke. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sih bilang Pak Dega. Dosen-dosen bahkan Bu Rektor juga panggil Pak Dega. Pak Dega ini semenjak ngajar di UMEDS atau emang udah sebelumnya disapanya? Oh dari sebelumnya, jauh dari sebelum saya. Dari zaman kuliah mungkin ya. Betul. Oh Dega, tapi saya juga nggak mau ngupas itu sih ya. Oh iya, panjang soalnya. Panjang soalnya katanya. Jadi untuk Pak Dega atau Pak Nur Hasan, dosen Prodi S1 Manajemen Retail UMEDS ya. Dan hari ini kita sebenarnya ada tema nih, ada topik yang mau kita bahas, apalagi mungkin ada kaitannya juga sama manajemen retail ya, atau retail yaitu adalah UMKM nih, usaha mikro, kecil dan menengah gitu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Pak Dega ini ngajar di UMEDS dari kapan Pak Dega? Saya tuh kalau ngajar di UMEDS itu sejak Prodi Manajemen Retail berdiri berarti 2021. Dan sekarang kita per tapping ini anak-anak udah mulai kuliah ya? Sudah. Per kemarin tanggal 30 kemarin. Udah mulai aktif untuk kuliah gitu. Terus sebenarnya penasaran sebenarnya apa yang sih dikangenin sama dosen kalau akhirnya libur dulu terus akhirnya mulai ngajar lagi, yang dikangenin apa biasanya? Oke, yang dikangenin biasanya ya suasana ya. Suasana ya, kebetulan di UMEDS sendiri kan suasananya sangat kekeluargaan sekali ya, terutama Prodi Manajemen Retail. Ya memang orangnya satu fashion gitu. Kemudian ya ketemu mahasiswa ya kan. Walaupun ada aktivitas-aktivitas lain ya yang selama libur kita itu ya, tapi rutinitas kadang-kadang yang membosankan itu kadang-kadang merindukan juga. Tapi mahasiswanya masih digarisbawahi nggak yang baik? Yang bandel kayak nggak dirindukan ya? Dengan segala keunikannya, semua dengan segala keunikannya. Gimana ngajar mahasiswa tuh Pak Dega? Apa tantangannya apa sih biasanya nih? Kalau ngajar tuh biasanya? Oke, tantangan sekarang beda banget. Sekarang generasinya beda ya, Gen Z ya gitu. Generasinya beda banget sama zaman kita dulu. Yang dirasakan Pak Dega apa Pak? Kalau yang saya rasakan dulu ya, kita itu kalau mau butuh dengan sesuatu dengan dosen, bimbingan dan sebagainya macam, kita udah kejar dosennya jauh-jauh hari. Tapi masih sekarang dosen ngingetin. Waktunya bimbingan siapa gitu ya, tadi walaupun tidak semua tapi arahnya ke sana. Tapi ya serunya mereka itu kadang-kadang lebih update dari dosennya kalau yang sekarang. Kalau yang sekarang mereka itu kadang lebih update daripada dosennya. Kita kan rutinitas kita ya mengajar, benar. Semuanya yang berkaitan dengan regulasi pendidikan. Sementara mereka bebas explore apapun di masanya. Sehingga mereka lebih ya aware lah terhadap digitalisasi. Oke. Oh berarti sekarang tuh ada di tahap bahwa ngajar anak-anak Gen Z ini dosennya justru yang ngingetin ya. Kayak bukan dari si mahasiswanya ya, banyak dosennya yang memulai duluan, jemput duluan ya. Sudah mulai. Sebuah kemunduran atau kemajuan tuh Pak sebenarnya Pak. Ini harus kita pikirkan bersama ya. Itu menjadi PR kita bersama. Tapi so far seru lah ya ngajar di UMEDS ya. Oh luar biasa. Berarti total sebenarnya udah ngajar tuh berapa tahun? Kalau selain UMEDS gitu sebelumnya udah pernah kan? Saya tuh ngajar tuh sebetulnya dosen tamu ya di sejak 2019. Oh 19, oke. Tapi
official dosen ber-NIDN ya, bernomor induk nasional itu 2021. Bersama Prodi Manajemen Retail UMED. Di UMED ya, kurang lebih udah 5 tahun. Dan pasti juga banyak cerita-cerita soal ngajar segala macam. Nanti kita akan bahas di belakang. Kita mau bahas dulu soal UMKM ini nih, Pak Hasan. Pak Dega ya. Aduh, saya agak bebas ya. Boleh, Dega boleh. Oke, Pak Dega. UMKM itu termasuk retail nggak sih? Secara definisi nih UMKM ini usaha mikro ini nih. UMKM kan singkatan ya, usaha mikro kecil dan menengah. Di sana ditegaskan kriteria besar atau kecilnya gitu ya. Kemudian kalau katakan retail atau bukan, kita lihat definisi retail. Retail adalah usaha ya yang memberikan atau menjual produk atau jasa yang langsung kepada konsumen. Nah, artinya ya usaha mikro kecil kan target mereka kan ke konsumen langsung ya. Jarang sekali ya UMKM mungkin tidak ada yang B2B gitu ya. Karena memang skala kecil ya target mereka ya konsumen. Artinya betul bahwa UMKM ya tergolong kepada retail. Karena memang langsung ya ke konsumen. Langsung kepada konsumen. Betul. Nah, ini ngomongin soal UMKM di tengah situasi global nih Pak Dega ya. Kita juga tahu gitu bahwa nih keadaan dunia ini lagi nggak baik-baik aja, dan mungkin UMKM juga salah satu penggerak bisnis juga gitu dari sektor bisnis ya. Nah, ini gimana nih pandangan Pak Dega nih UMKM ini di tengah istilahnya kayak apa nih masalah global ya, maksudnya kita semua terdampak gitu ya. UMKM ini terdampak secara langsung juga nggak sih nih? Kalau bicara terdampak atau tidak jelas terdampak ya. Karena kalau kondisi global ya. Tapi ternyata gitu ya. Ternyata setelah kita pelajari berdasarkan sejarah yang pernah kita lewati ya. Yaitu COVID-19. Nah, disitulah terujinya UMKM. Di saat semua perusahaan-perusahaan bisnis-bisnis raksasa tumbang, mereka bisa tetap eksis. Nah, ternyata UMKM itu lebih memiliki daya adaptasi yang lebih kuat dengan pengaruh global artinya ya karena mereka skalanya soal lingkupnya kan kecil ya. Jadi mungkin regulasi-regulasi yang kayak semalam kita lewatin lockdown segala macam itu tidak terlalu berpengaruh kepada mereka karena target mereka adalah konsumen secara langsung. Jadi ya tetangga atau sekitar. Jadi kalau misalnya terdampak ya pasti terdampak, tapi saya yakin mereka lebih kuat ternyata setelah diuji dengan COVID kemarin. Iya. Berarti termasuk cukup besar ya peran UMKM di perekonomian kita nih ya? Luar biasa, Mas. UMKM itu bahkan menyumbang produk domestik bruto kita itu sekitar 99% ya dari total ya. Nasional. UMKM ya karena kita anggapnya UMKM usaha mikro kecil. Tapi kan mereka banyak. Mereka banyak. Kita masuk ke mana, kita misalnya masuk ke tempat wisata. Ya di sana sudah berjejer UMKM yang menawarkan segala bentuknya. Kemudian kita masuk ke daerah kuliner, di sana juga ada puluhan bahkan ribuan UMKM kan. Ya ternyata yang kecil-kecil itulah yang mungkin kita anggap kalau didefinisi UMKM usaha kecil mikro gitu ya. Ternyata dia tuh sangat besar sangat besar peranannya dalam ekonomi Indonesia. Jadi kayaknya saya mulai curiga bahwa pengusaha UMKM ini uangnya banyak. Ini kayaknya wah. Iya kan, soalnya teman-teman juga udah ada yang mulai pelan-pelan untuk buka usaha ini gitu ya. Tapi kalau dilihat dari tadi kita ngobrol juga bahwa peranannya cukup besar. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kelebihan dan kekurangannya dari si UMKM ini, sebenarnya secara gambaran besarnya apa sih? Nah kelebihannya itu tadi ya, mereka memiliki fleksibilitas yang relatif lebih mudah gitu. Kenapa? Ketika kita misalnya punya bisnis besar, itu regulasi sudah mengatur produk kita apa, jenisnya apa, harus memiliki sertifikat apa untuk launching produknya. Tapi kalau UMKM kan enggak, mereka bisa kapan aja dia kreat berinovasi produk gitu tanpa harus dipengaruhi regulitas yang rumit. Jadi sehingga mereka memiliki fleksibilitas yang ya lebih fleksibel gitu. Jadi lebih mudah mereka untuk mengeksplor, berinovasi dan sebagainya. Terkait kekurangannya sendiri kelemahan ya. Kelemahannya itu rata-rata di SDM-nya sih, Mas. Di SDM ya? Iya, SDM-nya. Jadi kita sering lihat UMKM banyak bermunculan. Nah, tapi kan yang mana nih yang mampu bertahan? Jadi sustainabilitasnya yang mesti
pertimbangkan, kita harus pikirkan lagi karena untuk membuat UMKM memunculkan melahirkan UMKM itu mudah ternyata. Bahkan kemarin waktu saat Covid kemarin banyak perusahaan yang terdampak, malah UMKM berjamur, tumbuh di mana-mana. Tapi ternyata tidak survive gitu. Jadi tidak berkelanjutan. Nah, jadi setelah kebetulan riset saya juga di bidang UMKM, setelah kita lakukan riset ternyata memang SDM-nya, SDM mereka yang kurang gitu dalam mengelola dan memanage usahanya. Oke, mungkin karena kelemahannya di situ juga kali ya, karena SDM. Karena biasanya yang mulai UMKM dia yang punya, dia juga yang ngerjain kan biasanya. Betul. Dia yang punya modal, dia yang ngerjain gitu. Dan kaitan dengan sustain karena banyak juga sih kayaknya Pak Dega ya, apalagi kayak momentum kayak kemarin nih waktu bulan Ramadan, itu kan banyak yang tiba-tiba akhirnya membuka UMKM kan, jualan makanan takjil segala macam. Lebaran beres, udah dia UMKM musiman. UMKM musiman juga ada ya, makanya. Ada. Oke. Berarti sebenarnya kita lihat ada kelebihan dan juga ada kelemahannya. Tapi kalau sekiranya UMKM ini kalau dari pandangan Pak Dega sebenarnya bisa nggak sih nyampai nanti akhirnya menjadi besar gitu dari melihat dari kekurangannya tadi, SDM tadi. Potensi UMKM itu menjadi besar, sangat potensi Mas. Sangat. Saya panggilnya Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Sangat berpotensi ya, karena memang UMKM itu kadang-kadang mereka itu justru kenapa sampai bisa menembus pasar internasional? Iya, misalnya ada produk-produk kerajinan yang memiliki otentik dari wilayah tertentu dan mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain gitu. Nah itu kalau kita up ke pasar internasional ternyata banyak peminatnya. Bahkan banyak turis-turis yang datang ya ke Indonesia untuk hunting hal-hal seperti itu. Kerajinan-kerajinan hasil UMKM. Nah jadi sebetulnya potensinya besar gitu. Peminatnya besar sehingga peluang mereka untuk tumbuh itu besar. Ya cuman balik lagi kadang terkendala dengan SDM-nya gitu. Oke. Apakah perlu juga ikut-ikut kelas soal manajemen retail segala macam gitu, perlu nggak sih kayak pengusaha UMKM ini walaupun nggak harus kuliah tapi ikut-ikut seminar segala macam, perlu nggak kalau menurut Pak Dega? Perlu banget. Ya makanya itu salah satu yang menjadi topik pengabdian kepada masyarakat. Karena di dunia dosen itu kita punya tridharma ya, 3 tridharma ini. Yang pertama melakukan pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, pada pengabdian masyarakat inilah kami berkolaborasi dengan Pemda setempat untuk menggairahkan kembali UMKM untuk memberikan pelatihan dan pendampingan gitu. Jadi sangat perlu karena setelah di riset itu salah satu kelemahannya adalah di SDM. Berarti untuk memajukan mereka ya berarti SDM-nya harus kita tingkatkan. Gitu. Oke, karena di Kabupaten Bogor sendiri juga sebenarnya UMKM ini dirangkul sih sebenarnya sama pemerintah ya. Jadi mungkin kalau ngelihat sekarang peminat warga-warga ini untuk bisa memulai UMKM-nya jadi lebih besar gitu ya. Tapi kalau dari tantangan nih, kalau sepenglihatannya Pak Dega dan memang juga sebagai dosen juga nih mengajar di manajemen retail juga, gimana tantangannya sebenarnya apa sih yang paling terbesar apalagi di krisis sekarang nih ya? Di dampak global ini. Ya tantangan terbesar untuk UMKM sepertinya akses untuk pemasaran dan akses untuk menuju fasilitas pembiayaan. Nah, itulah yang menjadi tantangan mereka. Ya balik lagi kepada kelemahan mereka. Karena SDM-nya yang kurang, sehingga mungkin kalau saya lihatnya dari sisi keuangan ya, dari sisi pencatatan pembukuannya. Nah, sehingga mereka itu kadang-kadang UMKM itu seringkali tidak memisahkan mana uang pribadi, mana uang usahanya gitu. Itu sering kali terjadi. Jadi begitu dia buka usaha, buka toko kelontong ya, simpan uang di laci. Ya, kemudian anak mau berangkat sekolah, dari situ ambil di laci. Bapaknya mau ngerokok, langsung ambil di warung gitu kan. Ibunya mau kondangan, ambil di laci. Jadi tidak membedakan mana uang pribadi, mana uang usaha. Nah, sehingga ya begitulah. Jadi dia tidak tahu kapan sebetulnya usahanya dia itu berkembang atau tidak. Karena ada statement seperti ini waktu saya turun ke lapangan.
udah usaha bertahun-tahun tapi gitu-gitu aja gitu. Nah, lalu saya tanya, seperti apa sih memang usahanya? Usahanya rame Pak, maju segala macam. Dia sampai mikir mau ganti usahanya. Saya bilang jangan dulu ganti usahanya. Kita riset dulu ya, kita lihat apa yang menjadi penyebab usaha itu tidak tumbuh. Apakah memang tidak laku? Laku. Ternyata bisnisnya laku. Lalu kenapa tidak tumbuh? Ya karena memang sistem pembukuannya tidak jelas. Jadi yang salah bukanlah sistem usaha, padahal usahanya itu profit. Tapi karena dia tidak melakukan pembukuan ya secara baik, jadi kapan itu modal dia itu bertambah, terus dia mencatat kapan dia ngambil uang di warung kan sebagai prepay atau pengambilan pribadi. Jadi ya dia blank. Jadi saya tanya, selama ini yang ibu lakukan dalam pembukuan itu apa gitu. Lalu dia jawab, ya yang dicatat cuma yang utang. Fokusnya ke situ ya. Fokusnya ke situ. Jadi kalau ada warung gitu ya, masyarakat ya cuma yang utang yang dicatat betul-betul. Cuma yang lainnya enggak ya. Yang lainnya enggak gitu. Jadi begitu mau belanja lagi dia liatin mana yang kurang ya catat, lalu belanja lagi. Jadi dia nggak tahu asetnya dia di warung itu udah berapa, kapan modal dia itu udah tumbuh sejauh mana. Jadi dia nggak tahu. Nah, jadi begitu dia mengalami, aduh ternyata bertahun-tahun usaha saya nggak berkembang. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke sektor lain. Padahal usahanya bukan usahanya yang salah, tapi pengelolaannya dia yang salah. Sebetulnya usaha itu udah profit banget gitu. Oke. Apakah teknologi zaman sekarang, maksudnya digitalisasi ini juga jadi tantangan untuk UMKM yang memang belum bisa adaptasi nih? Nah. Ya kan sekarang juga kayak orang-orang kayak udah nggak pernah megang uang cash daripada di dompet gitu ya. Betul. Semuanya sekarang pakai scan, kris segala macam. Apakah itu juga justru jadi tantangan mereka tersendiri untuk bisa akhirnya ya mau nggak mau harus adaptasi nih sama teknologi gitu. Betul, jelas itu juga menjadi salah satu tantangan ya. Ya memang sangat rendah sekali literasi digital buat UMKM gitu. Ya itu juga yang menjadi tugas kita di akademisi ya, dari dunia pendidikan ya, tentunya kolaborasi dengan pemerintah. Karena kami juga di UMEDS ya, di tahun 2006 kemarin itu kita juga mengikuti kompetisi hibah penelitian dan pengabdian yang kompetitif ya, artinya seluruh Indonesia mengajukan, kemudian diseleksi ya berdasarkan review assessment gitu, proposal, kemudian alhamdulillah di prodi manajemen retail sendiri itu mendapat 5 pendanaan dan memang fokusnya kepada UMKM. Untuk support UMKM. Jadi ada bidang riset penelitiannya, ada juga pengabdiannya yang memang ya salah satunya itu digitalisasi tadi itu, supaya memberikan literasi kepada UMKM. Kita sudah waktunya berubah gitu. Ya memang yang tidak beradaptasi ya mereka yang akhirnya tersingkirkan. Tersingkirkan ya, karena juga melihat zaman sekarang gitu ya, semuanya sudah digitalisasi gitu. Nah, berarti itu termasuk beberapa mungkin poin kesalahan-kesalahan para UMKM ini yang pada akhirnya nggak bisa sustain nih. Apa benar itu Pak? Betul. Iya. Ya salah satunya kesalahan yang dilakukan itu mereka tidak melakukan pembukuan gitu, sehingga pencatatannya salah, sehingga mereka salah dalam pengambilan keputusan. Ya seharusnya kan kalau dia catat dengan baik, kemudian sekarang kan sudah ada yang namanya SAK EMKM. Jadi standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah, itu yang sudah dibuat sedemikian rupa ya, diformulakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang memang diperuntukkan untuk UMKM. Dan itu sederhana gitu. Kalau mau belajar pasti bisa, mudah. Karena tidak dituntut laporan keuangan yang bla 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 bla. Jadi mereka cuman yang penting mereka mencatat membuat buku kas ya, jadi dia tahu kas keluar masuknya gitu. Kemudian betul tadi yang utang juga perlu ditulis, tapi piutangnya juga perlu ditulis. Iya betul ya. Iya, mereka itu harus bisa dilatih untuk minimal setidaknya membuat 3 laporan lah. Jadi laporan keuangan, laporan neraca ya, kemudian laporan laba rugi, dan kemudian laporan membuat suatu catatan atas laporan keuangan ya, supaya mereka memudahkan nih. Jadi catatan laporan keuangan itu mungkin dalam angka-angka dia itu takutnya lupa nih ini apa ya, tapi kemudian dibuat catatannya supaya mengingatkan kembali, mereka memudahkan
karena kan kalau sudah ada laporan keuangan begitu kelihatan tuh profitabilitas usahanya, dan itu juga akan mempermudah mereka untuk mendapatkan akses fasilitas permodalan, gitu. Karena kan nanti misalnya kita ngajuin ngajuin, ya kan ngajuin permodalan misalnya kredit usaha rakyat misalnya gitu kan, ya kan melihat ada tim analisnya, ada yang surveinya, dilihat ada laporan keuangannya enggak, gitu. Yang ditunjukin cuma orang-orang ngutang gitu kan. Kalau dilihat iya bagus, ternyata ada pemasukannya bagus, sehingga kan mempermudah, meyakinkan pihak kreditur untuk memberikan kredit. Bener. Nanti analisnya ngelihat, wah Rian lagi nih ngutang. Banyak yang namanya Rian. Berarti cukup penting ya. Kalau bisa dibilang pembukuan ini adalah jantungnya dalam usaha kali berarti ya. Bisa dikatakan demikian. Jadi itu yang paling pertama. Apakah itu hal yang paling pertama dipikirkan ketika orang mau memulai usaha tuh? Yang penting kita harus juga nih, maksudnya mikirin pembukuannya. Jadi jangan mulai boleh, tapi itu yang mesti dipikirkan secara matang-matang. Betul. Ya tentunya jantung kita mulai usaha tentunya kita pasarnya pasarnya dulu. Jadi bukan berdasarkan selera kita. Ya betul. Jadi kita lihat selera pasar gitu. Lihat pasarnya kalau sudah pasarnya sudah ada, baru kita tentukan produknya. Produk apa yang menjadi minat pasar. Kita itu kita pikirkan. Yang ketiga adalah permodalan. Dari mana sumber dananya. Nah kalau ketiga komponen itu sudah running, ya artinya kita artinya sustainability tadi kan harus berkelanjutan. Nah, untuk berkelanjutan seperti apa? Nah, salah satunya selain kita beradaptasi dengan digitalisasi, dengan regulasi yang terus berubah begitu cepat ya tentunya kita juga harus memanage pembukuan dan keuangan itu. Oke. Ketika itu semua sudah dipenuhi, untuk bisa dapat sustainability dan pastinya berkembang gitu, upayanya apa nih yang harus dilakukan nih para UMKM untuk pengembangan si usaha itu sendiri? Upaya-upaya yang mesti dilakukan Pak Dega. Nah, upaya terbesar yang Mas Almond sebut tadi, ya mereka upgrade SDM-nya. Karena kan tadi kelemahannya SDM ya. Upgrade kalau misalnya sudah update, mereka kekurangan di mana? Cari tahu nih, saya butuh pembukuan. Pemerintah menyediakan loh gitu kan. Dengan sekarang itu banyak sekali kementerian-kementerian terkait ya. Kebetulan saya juga menjadi salah satu Dewan Pengurus Nasional di Asosiasi Prodi Penyelenggara Program Studi Retail ya. Kita sudah melakukan audiensi ke Kementerian Perdagangan, ke Kementerian Aprindo, pokoknya kita sudah banyak, dan ternyata support dari pemerintah dan dari asosiasi itu sangat besar gitu. Bahkan sekarang kan dicanangkan UMKM naik kelas gitu kan. Jadi berusaha mengangkat karena melihat potensi UMKM yang luar biasa ini nih, ini jangan sampai kita lewatkan. Akhirnya menjadi UMKM itu selalu dilibatkan, bahkan dari riset perguruan tinggi pun itu masuk ke dalam salah satu topik yang menjadi concern pemerintah, yaitu untuk sustainability UMKM. Nah, yang ngomongin soal tadi UMKM naik kelas, sebenarnya yang dimaksud UMKM naik kelas itu yang kayak apa Pak Dega? Apakah mungkin memang usaha dia sudah nyampe pasar internasional atau justru ada penjelasan yang lebih ini lagi soal UMKM naik kelas ini loh? UMKM naik kelas berarti kan dia meningkatkan dari segi kualitas, peningkatan dari segi kuantitas gitu kan. Karena memang sebetulnya seperti yang tadi kita sudah sebut, produk-produk UMKM itu menarik gitu. Banyak yang tembus ke pasar internasional gitu. Jadi peningkatan dari segi pemasaran gitu. Kalau UMKM kan sejauh ini kan ya warung kecil gitu kan, ya tanpa pembukuan yang jelas. Yang maksudnya kita tingkatkan dari segi SDM-nya, kita tingkatkan dari sisi pemasarannya. Ya salah satunya dengan metode pembayaran yang nggak kalah dengan mall-mall itu. Ya kita ke mall langsung gesek atau QRIS, ya UMKM juga harus mau beradaptasi gitu. Promonya mungkin digital ya. Betul. Promo dengan digitalisasinya, dengan sekarang kan memanfaatkan media sosial itu.
sudah bisa dengan mudah gitu ya. Apalagi mungkin sekarang emak-emak juga sudah update terkait dengan sosial media. Minimal TikTok sih Pak Deka, mama itu ibu-ibu itu. Itu benar. Waktu senggang mereka digunakan untuk scroll TikTok, ada daster yang bagus, check out. Benar. Oke, itu berarti ya supaya UMKM naik kelas ya memang itu tuh harus dicoba ditingkatkan, upgrade diri, SDM, terus kemudian juga ya istilahnya mengadaptasi teknologi-teknologi yang hadir. Salah satu adalah pembayaran yang secara digital itu. Kemudian juga promo-promo di sosmed. Karena sekarang bikin sosmed gampang sih, maksudnya tinggal bikin aja gitu kan, langsung aja promoin segala macam. Apalagi TikTok nih, ini lumayan kita nggak kadang ngelihat algoritma TikTok tuh luar biasa ya. Kalau udah masuk FYP aja nih, FYP aja nih, itu udah pasti. Apalagi sekarang tuh orang nyari makanan-makanan atau usaha-usaha yang kayak viral-viral lah gitu ya, pasti kan udah cepet tuh macam. Tapi kalau untuk dari Pak Dega sendiri, tips apa nih supaya UMKM ini tetap eksis di tengah berbagai tantangan ekonomi saat ini? Kita juga tahu gitu tipsnya dari Pak Dega. Oke, kalau tips dari saya ya UMKM itu harus lebih membuka diri gitu, untuk adaptasi dalam kondisi digitalisasi sekarang ini. Jadi harus mau gitu, harus melek digitalisasi gitu. Jadi harus mau mereka beralih meninggalkan sesuatu yang konvensional gitu ke sesuatu yang digital gitu. Karena ya mau nggak mau gitu. Karena saya pribadi mungkin keluar udah nggak mikirin bawa uang atau enggak gitu. Yang penting handphone kebawa. Betul. Begitu kita nyampe ke tukang bubur yang nggak menyiapkan QRIS, kita beralih. Betul. Kemana kan gitu. Kira-kira apa nih yang bisa. Yang itu kan itu memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi tipsnya ya UMKM itu harus bisa beradaptasi, harus mau belajar. Harus mau belajar upgrade SDM-nya dari segi digitalisasinya, dari segi pengelolaan keuangannya, supaya apa? Supaya mudah untuk tumbuh dan berkelanjutan. Betul. Apalagi terkhusus mungkin yang punya usaha, anaknya itu memang mau kuliah, mending sekolahin di UMEDS dan belajar manajemen retail. Supaya ngajarin orang tuanya ya. Iya, betul. Supaya mereka berbagi ilmu sharing gitu ya di manajemen retail. Tapi sebenarnya kalau secara pembelajaran nih kita masuk ke manajemen retail di UMEDS gitu, secara kuliahnya ini ya. Ini lebih banyak teori kah atau memang praktik juga atau seimbang apa gimana? Oke, kalau untuk di prodi manajemen retail sendiri itu seimbang. Ini S1 ya, untuk prodi S1 ya. S1 manajemen retail. Jadi memang sebetulnya kita itu mempelajari manajemen ya. Manajemen secara umum dari berbagai manajemen keuangan, manajemen SDM dan semuanya. Nah, tapi ada keunggulan, kekhasan yang kita miliki yaitu manajemen retail dan e-commerce. Nah, jadi memang usaha-usaha kan sudah mengarahnya ke sana. Jadi kita tambahkan gitu. Jadi untuk praktik banyak juga kuliah praktik ya. Kebetulan memang UMED sendiri udah punya tuh yang namanya mini retail. Iya, kita tuh ada kalau di kesehatan punya mini hospital ya, di mana mereka praktikum dan segala macam. Ya UMED juga punya mini retail. Jadi suatu ruangan yang memang didesain ya seperti retail sesungguhnya dengan sistem komputernya, kemudian dengan tata letak, display dan planogram semuanya itu sudah kita settingkan supaya mereka bisa belajar seolah-olah sama seperti di lapangan. Dengan tujuan supaya nanti setelah lulus biar langsung siap bekerja di dunia nyata nih ya langsung ya. Betul. Karena kan mungkin secara sempit gitu ya. Kuliah di retail, nanti berarti bidang kerjanya di toko biru atau toko merah gitu ya. Enggak seperti itu. Karena retail itu kan sebetulnya proses panjang. Di semua sektor bisnis ujung tombaknya ada retailer, betul nggak? Iya betul. Coba perusahaan apa yang ujungnya tidak retailer, yang ujungnya tidak bertujuan untuk mencapai konsumen, benar, dengan tujuan untuk mencapai penjualan. Nah, di manajemen retail itu kita pelajari dari awal, dari proses manajemen produk dan jasa sampai dengan ke penjualan. Bahkan diajarkan apa itu yang namanya sistem untuk meyakinkan konsumen untuk bisa memilih produk kita, keputusan pembelian terhadap konsumen. Di sana juga ada yang namanya visual merchandising. Jadi apa sih yang membuat toko-toko besar itu bisa survive, kemudian orang lebih memutuskan, jadi keputusan pembelian oleh konsumen itu ke sana. Ternyata setelah dipelajari bukan hanya suatu produk itu, tapi juga pencahayaan yang sebelumnya tidak terpikir. Ternyata pencahayaan, kemudian konsep warna itu membuat menarik. Kemudian eye catching dengan produk yang ditata. Itu juga menjadi satu
option untuk menentukan pembelian ya, perilaku pembelian oleh konsumen gitu. Jadi banyak dipelajari dan itu semua dipelajari ya di manajemen retail ya. Jadi untuk orang tua yang memang lagi kebingungan nyari universitas, apalagi kalau anaknya memang pengen fokus nih dan passionnya di retail, bisa langsung kuliah di UMEDS ya, di Prodi S1 Manajemen Retail. Nanti bisa langsung ketemu Pak Dega atau Pak Nur Hasan ya gitu. Tapi berarti kalau misalkan pengen bergabung nih di UMEDS bisa langsung kemana Pak Dega? Oke, jadi UMEDS ini punya 3 kampus. Ya, kita ada kampus utama di Cikarang, di Cikarang itu di kawasan industri. Apa sih namanya? Iya, satu area dengan Sentra Medika di industri Pasir Gombong ya. Pasir Gombong ya, itu Pasir Gombong. Di area dengan Sentra Medika sekarang. Kemudian ada kampus Cibitung ya, karena kita juga sudah punya fakultas kedokteran gigi ya, betul. Yang luar biasa di sana, dan satu lagi di Cibinong. Nah, Cibinong ini kampus pengembangan. Ya, memang buat warga-warga Bogor dan sekitarnya ya, silahkan untuk nanti datang langsung boleh, atau nanti ada websitenya untuk prodi khusus juga sudah punya. Jadi selain website universitas, jadi setiap prodi juga sudah punya website masing-masing. Nanti teman-teman tinggal ketik aja S1 Manajemen Retail. Atau bisa di sosmed ya, di @umeds.official kalau nggak salah ya. Jadi kalau mau nanya-nanya, kalau pengen kuliah di situ, kuliah di UMEDS, sudah langsung bisa deh tanya-tanya, atau bisa langsung ke website gitu. Ya, betul sekali. Dan ini luar biasa karena prodi kita inilah prodi yang dibantu oleh yayasan. Jadi pasti murah karena ada beasiswa yang bisa banget dihunting buat para calon mahasiswa gitu. Jadi kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut, mending bisa langsung datang ngobrol langsung ke UMEDS ya. Siap. Apalagi untuk warga Bogor dan sekitarnya juga bisa datang ke sini ke UMEDS Cibinong, atau mungkin bisa lewat website dan juga Instagram tadi di @umeds.official. Gitu. Kalau begitu terima kasih Pak Dega ya, saya hampir salah ngomong terus. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Nanti mungkin kita lain waktu bisa ngobrol lagi ya. Betul. Dan juga mau ngingetin kalau audio podcast ini bisa didengerin di setiap hari Selasa dan Jumat di jam 11 siang, itu di program Kisi Sound Flash. Kalau begitu kita berdua pamit, sampai ketemu nanti di episode selanjutnya. Bye bye.